16 alasan mengapa media sosial penting bagi perusahaan Anda. Temukan 16 alasan mengapa media sosial sangat penting bagi perusahaan dan manfaatnya lebih dari sekedar memberikan kesan positif dan pengetahuan mengenai merek Anda. Sebelum mulai, mari kita jawab pertanyaan ini. Berapa kali dalam seminggu perusahaan Anda memasukkan tulisan atau posting di media sosial dan di media sosial apa? Media sosial lebih dari sekadar memberikan pengetahuan konsumen terhadap merek atau brand awareness. Tetapi media sosial juga dapat memengaruhi saluran pemasaran dan penjualan Anda. Media sosial dapat membantu membangun otoritas atau kemampuan perusahaan atau merek, reputasi merek, menginformasikan pengembangan produk, menyediakan layanan pelanggan, dan banyak lagi. Berikut adalah 16 alasan mengapa media sosial penting bagi perusahaan Anda. 1. Pertumbuhan. Apa gunanya media sosial? Dalam hal ini, kita sedang berbicara tentang bisnis atau organisasi kita. Memposting di media sosial dimaksudkan untuk membangkitkan pengetahuan konsumen terhadap merek atau brand awareness, mendorong keterlibatan atau mencapai sasaran merubah pengunjung atau pemirsa menjadi pembeli. Key Performance Indicator atau KPI lainnya yang biasanya didasarkan pada tujuan pertumbuhan. 2. Mengarahkan lalu lintas. Dengan asumsi salah satu tujuan kita adalah mengarahkan lalu lintas ke halaman situs web yang telah ditentukan dan kita menginginkan lebih banyak lalu lintas, media sosial adalah saluran atau sarana digital yang bagus untuk melakukannya. Ada banyak cara untuk mengarahkan lalu lintas ke halaman situs web yang telah ditentukan atau konten dan sumber daya yang sesuai dengan lokasi target pengunjung. Tidak, dukungan dan menjangkau pelanggan. Di luar tujuan pemasaran, media sosial memungkinkan kita berinteraksi dengan pelanggan dan pengunjung dengan cara yang tidak mudah dilakukan pada media lain. Untuk pelanggan, kami dapat mengirimkan email kepada mereka. Namun, ketika kita ingin mendapatkan pelanggan baru dengan lebih banyak peluang komunikasi dua arah, media sosial adalah saluran terbaik. Meskipun Anda tidak memikirkan layanan media sosial untuk dukungan pelanggan, ada kemungkinan pelanggan akan menggunakannya untuk menghubungi Anda jika ada masalah. Jangan lengah atau menunggu sampai ia menemukan Anda. Manfaatkan media sosial untuk dukungan pelanggan jika diperlukan. 4. Pengelolaan reputasi. Banyak situs media sosial juga berfungsi sebagai situs ulasan dan tempat memberikan peringkat atau rat. Jika Anda tidak mengetahui situs sosial mana yang digunakan audiens Anda dan memberikan ulasan ke produk atau jasa Anda dapat kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan ulasan demi keuntungan Anda. Selain itu, Anda dapat melewatkan ulasan negatif yang dapat Anda tanggapi dan atasi secara profesional untuk mendapatkan reputasi yang layak bagi perusahaan Anda. 5. Hubungan masyarakat. Media sosial adalah media yang bagus untuk menyebarkan berita dan pesan penting perusahaan. LinkedIn memungkinkan komunikasi yang lebih profesional dan seperti siaran pers, namun di luar konten perasaan perusahaan. Anda dapat memanfaatkan banyak jaringan sosial untuk menyampaikan berita positif kepada pelanggan, prospek, dan pemangku kepentingan tentang apa yang dilakukan perusahaan selain menghasilkan keuntungan. Menyebarkan keceriaan dan mendapatkan niat baik di media sosial seringkali menghasilkan interaksi terbanyak dari audiens yang pada gilirannya meningkatkan pengunjung dari waktu ke waktu dan memengaruhi visibilitas di timeline dan feed. Jangan mengabaikan atau meremehkan dampak sosial terhadap penguatan hubungan masyarakat atau PR. Mengingat perubahan Facebook dalam memfilter konten promosi dari umpan berita organik, kami menemukan bahwa konten PR lebih berhasil dalam banyak kasus karena tingkat keterlibatan yang lebih tinggi. 6. Mempermudah ditemukan. Seringkali ketika kita memikirkan media sosial, kita memikirkan peningkatan konten, iklan, dan cara untuk meningkatkan jumlah pemirsa. Itu semua bagus, tetapi jangan lupa bahwa media sosial juga merupakan tempat untuk mudah ditemukan di dunia internet. Dalam beberapa hal, Facebook adalah media sosial dan orang-orang mencari sesuatu di formulir pencarian. Mereka yang mencari konten, topik, percakapan tertentu, dan lainnya. Hal ini berpotensi menemukan profil, halaman, atau keberadaan Anda.
Pastikan Anda memiliki kehadiran terkini yang memanfaatkan semua konten yang dapat Anda muat ke dalam detail halaman Anda, dan perhatikan konten yang disematkan serta hal-hal yang ada dalam tampilan pertama dan kesan pertama ketika seseorang membuka halaman Anda. Perhatikan seberapa dapat ditemukan Anda di platform media sosial. Pikirkan tentang pengoptimalan dan jangan tinggalkan hal itu dari strategi media sosial Anda. Hal-hal seperti ulasan, jam buka, informasi lokasi, dan lainnya memengaruhi hasil penelusuran lokal dan status otoritas dalam platform sosial dan lainnya, misal Google Maps. 7. Pencarian lokal. Berbicara tentang peta dan pencarian lokal, ekosistem dan algoritma penelusuran lokal tidak hanya melihat informasi yang diverifikasi di Google Bisnisku dan platform peta asli lainnya, tetapi mencari informasi pada jaringan media sosial. Informasi spesifik lokasi dan atribut halaman sosial dan profil menjadi faktor dalam status dan peringkat otoritas pencarian lokal. Manfaat halaman media sosial yang dioptimalkan dengan baik melampaui jaringan media sosial dan meluas ke pencarian lokal. Jangan meremehkan aspek ini. 8. Search Engine Optimization atau SEO. Ada kesepakatan atau konsensus dalam digital marketing bahwa jika Anda melakukan SEO, Anda juga harus memikirkan tentang media sosial. Membuat tautan yang jelas antara situs web dan profil di media sosial yang dimiliki adalah suatu keharusan. Selain itu, membuat tulisan untuk menghadirkan konten sosial ke situs web dan memiliki tautan ke halaman profil media sosial juga penting. Selain itu, sangat disarankan untuk menyusun rencana untuk membuat konten dan mendapatkan keterlibatan sebanyak mungkin di situs media sosial. 9. Kesadaran merek atau brand awareness. Media sosial berpotensi memengaruhi berbagai tingkat saluran digital marketing Anda. Hal ini paling sering dianggap sebagai cara untuk membangkitkan kesadaran merek terhadap pengunjung. Sama seperti strategi kata kunci untuk pencarian, Anda dapat memetakan strategi konten untuk menargetkan audiens Anda. Memiliki konten dan cara untuk melibatkan mereka yang belum mengetahui atau sedang diperkenalkan kembali dengan merek Anda adalah hal yang penting. Setelah Anda berhasil menarik pemirsa dan secara konsisten memberikan konten bagus kepada mereka, Anda dapat membuat mereka terlibat dan mendalami lebih dalam. Itu termasuk lalu lintas yang Anda arahkan ke situs Anda. 10. Pemasaran yang lincah. Meskipun investasi konten dalam jumlah besar masih dilakukan, pemasaran yang lincah tetap diperlukan. Ini mencakup investasi konten kecil dan pengujian cepat untuk melakukan penyesuaian. Daripada menginvestasikan dalam proyek konten besar, cobalah bagian yang lebih kecil, pelajari respons audiens, dan gunakan informasi tersebut untuk memandu investasi berkelanjutan pada konten. Media sosial adalah tempat yang tepat untuk mencoba konten, ide, dan menilai minat dan keterlibatan karena murah, cepat, dan mudah diterapkan di dalamnya. 11. Prospek. Dibandingkan dengan beberapa saluran digital marketing lainnya, media sosial dapat memiliki jenis jangkauan yang berbeda. Penelusuran bergantung pada orang yang mencari dan apa yang Anda tawarkan saat mereka memasukkan kata kunci tertentu. Pemasaran email terbatas pada audiens yang ada kecuali kita membeli daftar. Media sosial menawarkan peluang untuk tampil di hadapan audiens sesuai dengan target market yang telah ditentukan secara organik. Hal ini ditandai dengan tampilnya konten Anda pada halaman depan media sosial mereka. Selain itu, Anda memiliki banyak opsi untuk mensponsori konten dan iklan yang memungkinkan Anda secara proaktif menargetkan jaringan pengikut yang luas serta memilih kampanye berbasis demografi dan minat. Melalui opsi sponsor dan periklanan di situs seperti LinkedIn dan Facebook atau Instagram, Anda dapat memperluas audiens prospek Anda secara proaktif dengan cara yang tidak dapat Anda lakukan di saluran lain. 12. Pemikiran kepemimpinan. Jika salah satu tujuan Anda adalah membangun pemikiran memimpin atau terdepan di industri Anda, maka platform media sosial dapat membantu Anda melakukannya. Meskipun sebagian besar konten yang kita buat kemungkinan besar diposting dan ditempatkan di situs web kita sendiri yang memposisikan kita sebagai pemimpin industri, maka kita hanya berbicara tentang diri kita sendiri.
Saat Anda menggunakan media sosial untuk mendapatkan jangkauan, mengikat audiens yang berpengaruh dan menemukan cara untuk memperkuat konten, maka Anda memberikan audiens konten yang kualitas dan status otoritas yang layak Anda dapatkan di industri ini. 13. Mempromosikan konten. Sejalan dengan pemikiran memimpin atau terdepan di industri Anda, secara lebih luas kita dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan konten. Anda dapat mempromosikan konten untuk tujuan tertentu, untuk meningkatkan penjualan misalnya. Anda juga dapat mempromosikan konten yang memenuhi kebutuhan spesifik dan menampilkan ajakan untuk bertindak, contohnya tindakan untuk beramal. 14. Ide konten dari audiens Anda. Konten dengan ide dari pengguna sangat bermanfaat karena sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Ide konten dari audiens didapat dari forum, vlog, komen media sosial atau ide bersumber dari banyak orang lainnya. Hal ini sangat berguna untuk membangun kalender editorial Anda. Anda dapat melakukan riset spesifik, survei, atau melihat pertanyaan umum yang diajukan oleh audiens Anda untuk menghasilkan ide untuk peta jalan konten Anda. Anda juga dapat melangkah lebih jauh dengan melakukan riset pihak pertama melalui media sosial dan audiens Anda. Bersikaplah terbuka untuk bertanya, menyusun permintaan Anda, dan menghasilkan ide dari audiens Anda untuk memastikan Anda membuka jalan dua arah dan memberikan apa yang mereka inginkan, bukan apa yang Anda asumsikan mereka inginkan. 15. Menambah wawasan industri. Dengan memantau pesaing Anda melalui media sosial untuk mengawasi perubahan audiens Anda, dan tetap terlibat baik melalui diri sendiri maupun melalui perusahaan, kita dapat memperoleh wawasan. Wawasan ini dapat memberikan saran strategi, menginspirasi konten, membantu pengambilan keputusan produk, dan menyebar ke inisiatif intelijen pemasaran yang lebih besar. 16. Rekrutmen. Konten Anda penting bagi pencari kerja. LinkedIn adalah salah satu alat perekrutan terbaik di luar sana. Facebook, Instagram, dan sumber lain juga penting untuk menunjukkan seperti apa budaya perusahaan dan membantu menjual kandidat atas keputusan mereka untuk bergabung dengan organisasi Anda. Namun, jika yang Anda lakukan hanyalah merekrut dan kehilangan kesempatan untuk memasarkan perusahaan Anda melalui media sosial kepada kandidat ideal Anda bisa kehilangan siapa yang ingin Anda pekerjakan. Kesimpulan, ada lebih banyak peluang selain postingan organik beberapa kali seminggu. Anda memiliki jalan untuk komunikasi dua arah dan umpan balik langsung dari audiens Anda. Anda dapat memengaruhi saluran pemasaran digital lainnya, seperti penelusuran. Anda dapat membangun posisi kepemimpinan di industri Anda. Tidak peduli seberapa besar atau kecil dan seberapa luas atau lokal bisnis Anda. Media sosial harus memiliki tingkat kepentingan tertentu dan memiliki banyak potensi dampak untuk mencapai tujuan bisnis online Anda. Demikian 16 alasan mengapa media sosial penting bagi perusahaan Anda. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, saran, silahkan komen di bawah. Kalau suka dengan videonya, kasih like. Kalau ingin info digital marketing lainnya, silahkan subscribe. Kalau merasa videonya bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share. Salam marketer.